wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senjainaya dari kelas 11 IPA 2. Pada video kali ini saya akan membahas komponen darah pada manusia. Darah adalah jaringan cair yang berfungsi mengangkut berbagai zat penting di dalam tubuh dan menjaga keseimbangan tubuh. Darah tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma darah dan elemen berbentuk sel-sel darah. 1. Plasma darah, kurang lebih 55% dari total darah. Plasma darah adalah cairan berwarna kekuningan yang menjadi medium peredaran berbagai zat. Kandungan plasma darah: air 90% sebagai pelarut berbagai zat, protein plasma meliput albumin menjaga tekanan osmotik darah, globulin berfungsi sebagai antibodi, fibrinogen berperan dalam proses pembekuan darah. Nutrisi: glukosa, asam amino, asam lemak, hormon, gas, CO2 dan O2 dalam jumlah kecil. Sisa metabolisme urea, amonia, kreatinin. Fungsi plasma darah: mengangkut nutrisi, mengangkut hormon, menjaga keseimbangan cairan dan tekanan osmotik, membantu proses pembekuan darah, mengangkut sisa metabolisme untuk dibuang lewat ginjal. 2. Elemen berbentuk sel-sel darah, kurang lebih 45% dari total darah. 1. Eritrosit, sel darah merah bentuk cakram bikonkap, tidak memiliki inti pada manusia dewasa, mengandung hemoglobin Hb yang mengikat O2 dan CO2, dibentuk di sumsum tulang merah. Fungsi eritrosit adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan. Yang kedua, leukosit, sel darah putih, berfungsi sebagai pertahanan tubuh. Leukosit memiliki inti dan bisa bergerak bebas. Jenis-jenis leukosit dan fungsinya: 1. Neutrofil, fungsinya menghancurkan bakteri dengan fagositosis. 2. Limfosit, limfosit menghasilkan antibodi. T limfosit menghancurkan sel yang terinfeksi. Yang ketiga, monosit, fungsinya berubah menjadi makrofag untuk memakan patogen. Yang keempat, eosinofil, berfungsi melawan parasit dan terlibat dalam alergi. Kelima, basofil, berfungsi menghasilkan histamin atau dalam reaksi alergi, dan heparin yang menghambat pembekuan darah. Trombosit, keping darah, berukuran kecil dan tidak berinti, berasal dari pecahan sel besar megakariosit. Fungsi trombosit adalah membantu proses pembekuan darah ketika terjadi luka, melepaskan enzim dan membentuk benang fibrin yang menutup luka. Asal darah dan jenis-jenisnya. 1. Asal darah. Darah berasal dari sumsum tulang merah melalui proses yang disebut hematopoiesis. Tempat pembentukan darah: 1. Sumsum tulang merah, terdapat pada tulang pipi, tulang dada, tulang rusuk, tulang panggul, tulang belikat, merupakan tempat utama pembentukan semua sel darah. Yang kedua, hati dan limpa, terjadi pada janin. Pada masa janin, pembentukan darah terjadi di kantong kuning telur, tahap awal, hati dan limpa, tahap pertengahan hingga menjelang lahir. Setelah lahir, tugas ini diambil alih oleh sumsum tulang merah. Proses pembentukan darah: semua sel darah berasal dari sel induk hematopoietik, kemudian berkembang menjadi eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit, keping darah. Jenis-jenis darah berdasarkan bentuk atau struktur sel: eritrosit, sel darah merah, mengandung hemoglobin, mengangkut oksigen dan karbon dioksida, dan berwarna merah. Leukosit, sel darah putih, berperan dalam sistem imun. Jenis-jenisnya ada neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, basofil. Trombosit, keping darah, berperan dalam pembekuan darah, berasal dari pecahan megakariosit. Plasma darah, bagian cair darah yang mengandung air, protein, hormon, nutrisi, dan elektrolit. Berdasarkan golongan darah sistem ABO, golongan darah A memiliki antigen A, antibodi anti B. Golongan darah B memiliki antigen B, antibodi anti A. Golongan darah AB memiliki antigen A dan B tetapi tidak memiliki antibodi.
Golongan darah O tidak memiliki antigen, punya antibodi, anti-A dan anti-B. Berdasarkan faktor rhesus atau RH, dibagi menjadi RH positif, memiliki antigen RH, RH negatif, tidak memiliki antigen RH. Berdasarkan fungsinya, darah arteri banyak mengandung oksigen mengalir keluar dari jantung ke seluruh tubuh berwarna merah terang. Darah vena banyak mengandung CO2 mengalir menuju jantung berwarna merah gelap. Darah kapiler campuran darah arteri dan vena, tempat terjadinya pertukaran gas dan nutrisi. Pembekuan darah. Pembekuan darah adalah proses tubuh untuk menghentikan pendarahan saat terjadi luka. Proses ini melibatkan trombosit, protein plasma, dan serangkaian reaksi kimia. 1. Tujuan pembekuan darah: menghentikan darah keluar dari pembuluh darah yang rusak, mencegah kehilangan darah yang berlebihan, melindungi tubuh dari infeksi akibat masuknya kuman melalui luka. Yang kedua, tahapan proses pembekuan darah. Proses ini terjadi dalam 3 tahap utama. Tahap 1, pembentukan tromboplastin. Ketika pembuluh darah terluka, pembuluh darah menyempit vasokonstriksi untuk mengurangi aliran darah. Yang kedua, trombosit menempel pada area luka dan pecah. Yang ketiga, trombosit yang pecah melepaskan enzim. Tromboplastin adalah kunci awal pembekuan darah. Tahap kedua, pembentukan trombin. Tromboplastin bereaksi dengan ion kalsium, protombin, protein plasma yang dibuat di hati. Proses ini mengubah protombin menjadi trombin. Trombin adalah enzim penting yang akan memulai pembentukan benang fibrin. Tahap ketiga, pembentukan fibrin. Trombin mengubah fibrinogen atau protein plasma menjadi benang fibrin. Benang fibrin membentuk jaringan seperti jaring. Jaring ini menangkap sel darah merah, membentuk gumpalan darah. Gumpalan ini menutup luka hingga akhirnya mengering menjadi kerak darah. Faktor yang mempengaruhi pembekuan darah adalah ion kalsium dan trombosit. Golongan darah dan donor darah. Golongan darah ditentukan oleh antigen yang terdapat pada permukaan eritrosit sel darah merah dan antibodi yang terdapat dalam plasma darah. Sistem golongan darah yang paling penting adalah sistem ABO dan faktor rhesus RH. 1. Sistem golongan darah ABO. Golongan darah antigen pada eritrosit antibodi dalam plasma: A anti B, B anti A, AB, A, dan B tidak ada antibodi, O tidak ada antigen, anti A dan anti B. Yang kedua, faktor rhesus atau RH. RH positif terdapat antigen RH pada eritrosit. RH negatif tidak memiliki antigen RH. RH positif dapat menerima darah dari RH positif dan RH negatif. RH negatif hanya akan menerima darah dari RH negatif. Ada juga loh aturan donor dan resipien atau penerima. Yang pertama, kombinasi berdasarkan sistem ABO. Golongan darah dapat mendonorkan ke A, O, A, AB, B ke B, O, B, AB, AB ke A, B, AB, O, AB. O saja, AB, O. Organ peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan zat sisa ke seluruh tubuh. Sistem ini melibatkan beberapa organ penting, yaitu 1. Jantung. Jantung adalah organ utama dalam sistem peredaran darah. Ciri-ciri jantung terletak di rongga dada bagian kiri berukuran kira-kira sebesar kepalan tangan, tersusun dari otot jantung, miokardium. Bagian-bagian jantung: serambi kanan atau atrium kanan, serambi kiri atau atrium kiri. Milik kanan, ventrikel kanan, milik kiri, ventrikel kiri. Fungsi jantung: memompa darah ke seluruh tubuh, mengatur aliran darah kaya oksigen, dan darah kaya karbon dioksida. Alur peredaran: darah kotor banyak CO2 masuk ke serambi kanan, milik kanan, dan menuju paru. Darah bersih banyak mengandung O2 dari paru ke serambi kiri, milik kiri, ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat darah mengalir. Ada 3 jenis pembuluh darah utama,
Yang pertama, arteri, pembuluh nadi, mengalirkan darah keluar dari jantung, umumnya membawa darah kaya oksigen kecuali arteri pulmonalis, dinding tebal dan elastis, denyutnya dapat dirasakan. Fungsinya mengantarkan darah dari jantung ke organ-organ tubuh. Yang kedua, vena, pembuluh balik, mengalirkan darah menuju jantung, umumnya membawa darah kaya CO2 kecuali vena pulmonalis, dinding tipis dan tidak berdenyut, memiliki katup untuk mencegah darah mengalir balik. Fungsinya mengembalikan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Yang ketiga ada kapiler, pembuluh darah paling kecil dan tipis menghubungkan arteri dan vena, tempat terjadinya pertukaran gas dan nutrisi. Fungsinya menyalurkan oksigen ke sel-sel tubuh, mengambil karbon dioksida dan sisa metabolisme. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru berperan penting dalam peredaran darah kecil atau pulmonal. Fungsi paru-paru dalam sirkulasi mengambil oksigen dari udara, mengeluarkan karbon dioksida, tempat pertukaran gas antara darah dan udara. Yang keempat ada darah. Darah adalah jaringan cair yang mengangkut berbagai zat penting. Komponen darah ada plasma darah, eritrosit atau sel darah merah, leukosit sel darah putih, trombosit atau keping darah. Fungsi darah mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, mengangkut sisa metabolisme, melawan infeksi, membantu pembekuan darah. Jantung. Jantung adalah organ utama dalam sistem peredaran darah manusia. Organ ini bekerja tanpa henti untuk memompa darah ke seluruh tubuh agar sel-sel mendapatkan oksigen dan nutrisi. 1. Letak dan ukuran jantung. Terletak di rongga dada, sedikit ke kiri dari garis tengah, dilindungi oleh tulang rusuk, ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan. Kedua, struktur jantung. Jantung memiliki 4 ruang utama. Yang pertama ada serambi atau atrium. Serambi kanan menerima darah kotor banyak CO2 dari seluruh tubuh. Serambi kiri menerima darah bersih banyak O2 dari paru-paru. Ada bilik atau ventricle, ada bilik kanan yang memompa darah kotor menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis, ada bilik kiri yang memompa darah bersih ke seluruh tubuh melalui aorta, dindingnya paling tebal karena memompa darah paling jauh. Yang ketiga, ada katup-katup jantung atau valva untuk mencegah darah mengalir balik. Katup trikuspid antara serambi kanan dan bilik kanan. Katup bikuspid atau mitral antara serambi kiri dan bilik kiri. Katup semilunar bulat sabit, katup aorta, katup pulmonal. Yang keempat, pembuluh darah utama pada jantung. Aorta membawa darah bersih ke seluruh tubuh, arteri pulmonalis membawa darah kotor ke paru-paru, vena pulmonalis membawa darah bersih dari paru-paru ke jantung, vena cava membawa darah kotor dari tubuh ke serambi kanan. Yang kelima, cara kerja jantung. Jantung bekerja dalam siklus diastol, serambi dan bilik relaksasi, darah masuk ke jantung. Sistol, bilik berkontraksi, darah dipompa keluar dari jantung ke paru-paru dan seluruh tubuh. 1 kali sistol dan diastol sama dengan 1 denyut jantung. Yang keenam, fungsi jantung. Memompa darah ke seluruh tubuh, menjaga oksigen dan nutrisi tetap mengalir ke jaringan tubuh, mengangkut sisa metabolisme ke organ pengeluaran, dan menjaga tekanan darah. Yang ketujuh, peredaran darah oleh jantung. Peredaran darah kecil atau pulmonal, bilik kanan, paru-paru, serambi kiri untuk pertukaran O2 dan CO2. Peredaran darah besar atau sistemik, bilik kiri, seluruh tubuh, serambi kanan, mengalirkan O2 dan nutrisi. Fakta menarik tentang jantung. Jantung berdenyut kurang lebih 60-100 kali per menit pada orang dewasa. Berdenyut lebih dari 100.000 kali sehari. Jantung bekerja otomatis karena memiliki nodus SA sebagai pemicu listrik alami. Sistem peredaran darah pulmonalis dan sistemik. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari 2 sirkulasi utama, yaitu peredaran darah pulmonalis atau yang kecil, peredaran darah sistematik atau yang besar. Keduanya bekerja bersama untuk membawa oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 dari tubuh. Sistem peredaran darah pulmonalis, peredaran darah kecil.
Peredaran darah pulmonalis adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Tujuannya menukar CO2 dengan O2, membersihkan darah dari karbon dioksida, menghasilkan darah bersih yang kaya oksigen. Alurnya, bilik kanan memompa darah kotor banyak CO2, darah menuju arteri pulmonalis, masuk ke paru-paru, terjadi pertukaran gas, CO2 dikeluarkan, O2 masuk ke darah. Darah bersih kembali ke jantung melalui vena pulmonalis masuk ke serambi kiri. Ciri-cirinya adalah darah yang keluar dari jantung bersifat kotor, CO2 tinggi, darah yang kembali ke jantung bersifat bersih, O2 tinggi. Satu-satunya arteri yang membawa darah kotor adalah arteri pulmonalis. Satu-satunya vena yang membawa darah bersih adalah vena pulmonalis. Sistem peredaran darah sistemik, peredaran darah besar. Peredaran darah sistemik adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Tujuannya adalah mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel, mengambil CO2 dan sisa metabolisme dari jaringan tubuh. Alurnya adalah bilik kiri memompa darah bersih banyak O2, darah masuk ke aorta, dibawa ke seluruh tubuh sampai ke kapiler jaringan, pertukaran gas dan nutrisi, darah kotor kembali ke jantung melalui vena cava atas, vena cava bawah, darah masuk ke serambi kanan. Ciri-cirinya adalah peredaran terjauh dan paling kuat tekanannya membawa darah bersih keluar dari jantung. Ada pula perbedaan pulmonalis dan sistemik. Peredaran aliran jenis darah tujuannya pulmonalis jantung, paru-paru, jantung keluar darah kotor, masuk darah bersih, pertukaran CO2, O2. Sistemik jantung, seluruh tubuh, jantung keluar darah bersih, masuk darah kotor, memberi O2 dan nutrisi mengambil CO2.